kan secara nyata real gitu melihat hasilnya antara yang belum memakai masker dan sudah memakai masker micinnya. Oke. Halo, bertemu lagi di channel aku, Racikan Cantik Mandiri. Nah, untuk bahan pertamanya adalah micin. Harusnya Ajinomoto ya, karena aku nggak ada di rumah. Akhirnya aku pakai micin dengan merek yang lain. Nah, gunanya dari micin ini sendiri itu bisa membersihkan sisa-sisa debu yang menempel pada wajah. Namun di sini belum dijelaskan mengenai apakah micin itu bisa membuat putih atau enggak. Tapi mari kita buktikan. Untuk bahan yang kedua, aku menggunakan susu bubuk Denko yang diklaim bisa mencerahkan kulit. Nah, di sini aku mencampurkan agak banyak untuk bubuknya. Maaf kalau mamanya belepotan di bawahnya karena yang satu harus megang HP, yang satunya harus memasukkan racikan-racikannya. Namun dijamin higienis kok teman-teman. Nah, ini baru kita aduk kembali supaya rata. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa memasukkan bahan yang ketiga, dimana bahan ketiganya ini aku menggunakan madu yang ada di rumah. Itu tinggal sedikit, akhirnya aku pakai. Nah, untuk manfaat madu sendiri itu banyak banget, ada 12 manfaat. Teman-teman bisa membacanya. Itu bisa menghilangkan kulit bersisik, terus membantu memudarkan bekas luka, mencerahkan wajah, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita aduk kembali sampai rata. Lalu yang terakhir kita campurkan untuk air mawarnya. Untuk manfaatnya sendiri juga teman-teman bisa baca ya, itu banyak banget, ada 8 sendiri manfaat: mengurangi kemarahan, membantu meredakan efek iritasi, mengobati jerawat, dan masih banyak lagi. Ada juga itu untuk membantu mengembalikan keseimbangan pH kulit juga. Nah, kemudian kita aduk hingga benar-benar rata sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah tercampur seperti ini, itu teksturnya akan seperti itu, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Lalu jika sudah tercampur rata seperti itu, mari kita aplikasikan langsung ke wajah, di bagian kiri wajah. Nah, maksud aku di bagian kiri wajah itu supaya teman-teman bisa tahu hasilnya beneran nggak sih micin itu bisa memutihkan atau enggak. Jadi aku memang sengaja mengaplikasikan lulurnya di bagian kiri wajahku, lalu bagian kanannya tidak aku aplikasikan lulurnya, supaya teman-teman bisa tahu perbedaannya wajah yang diberikan olesan masker dengan micin dengan wajah yang belum diberikan olesan masker micinnya. Nah, dari situ teman-teman akan bisa melihat hasilnya langsung, apakah micin itu bisa memutihkan wajah atau tidak. Nah, setelah lulurnya sudah diaplikasikan di wajah, ya Allah maaf ribet banget. Setelah selesai mengaplikasikan lulurnya di wajah, bisa ditunggu selama 15 menit ya teman-teman sampai mengering. Nah, untuk lulur ini sendiri tuh sebenarnya nggak bisa sampai kering banget ya, nggak bisa sampai kayak kenceng-kenceng gitu saat pakai telur. Kalau pakai telur itu kan bisa agak kenceng-kenceng gitu, sedangkan pakai ini tuh nggak bisa begitu kan. Baik, ini udah 15 menit ya. Ini saatnya aku bilas dengan air hangat ataupun air biasa boleh. Habis itu bakal kebukti tuh benar-benar bisa bikin putih dalam 1 kali pemakaian atau bagaimana. Biar teman-teman itu bisa tahu micin itu benar-benar bikin putih apa enggak. Jadi memang harus dibuktikan secara nyata real gitu melihat hasilnya antara yang belum memakai masker dan sudah memakai masker micinnya. Oke, langsung aja aku bilas terlebih dahulu, cuci mukanya terlebih dahulu gitu. Nah, ini adalah hasil setelah aku bilas. Tadi udah aku aplikasikan maskernya di sebelah kiri sini, dari yang sini belum.
Lihat nggak perbedaannya? Kalau menurutku sih beda ya. Di sini agak gelapan, di sini agak putihan. Waduh, aku mau keluar juga malu nih, jadi belang kayak gini. Tapi memang untuk putihnya tidak terlalu langsung mencolok ya. Memang butuh proses. Dan untuk hasil yang maksimal, teman-teman juga bisa menggunakan pelembab dan sunscreen setelahnya, setelah menggunakan masker. Dan untuk selain itu, untuk hasil yang maksimal juga, teman-teman juga bisa menggunakan setiap 2 hari sekali sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Review dari aku itu tuh jadi lebih kenyal, lebih mulus, glowing, agak glowing dikit gitu. Nah ini nih kak, nih loh, kan beda ya, ini agak gelapan gitu, ini agak terangan, beda ya, beda. Dan habis ini aku mau pakai yang sebelah sini biar nggak belang gitu, masa yang satu putih yang satu hitam, kan aneh ya. Sekian dulu untuk reviewnya dan tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan, dan aku tidak berhentinya untuk mengingatkan sebelum diaplikasikan ke wajah, lebih baik untuk dicoba terlebih dahulu di tangan atau di leher supaya kita tahu nih itu kira-kira sensitif nggak sih buat muka kita kan. Nah, aku juga tidak mengeklaim bahwa bahan ini itu bisa untuk semua jenis kulit. Bisa, sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit, tapi kan setiap kulit itu ada yang sensitif, ada yang memang nggak bisa nerima kayak gitu. Jadi memang lebih baik untuk dicoba dulu di bagian leher atau tangan. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga channel kami agar kami terus termotivasi untuk selalu memberikan tips-tips terbaik mengenai racikan cantik alami buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belah.